Anda kembali menyaksikan Mutiara Iman bersama dengan Ustazah Lily. Makin menarik diskusi kita. Langsung saja kita ingin dengarkan bagaimana tanggapan Ustazah Lily soal bagaimana batasan kita untuk bisa memberikan kekerasan kepada anak. Mungkin sekedar bentakan agar mereka ada jera, ada kapoknya begitu Ustazah. Ya, oke. Terkait dengan tidak diperbolehkan kekerasan terhadap anak, nah itu benar sekali. Akan tetapi kadang manusia itu tipenya tidak sama. Ada yang memang pemarah, ya. Ada yang memang orangnya itu sabar. Nah, yang bijak sebagai orang tua, ya. Jadi anak ini apa namanya supaya kapok istilahnya gitu ya. Itu terus terang anak walaupun sekecil ya namanya anak itu adalah manusia. Bagaimanapun kita harus memperlakukan anak sebagai manusia biasa. Artinya kita tetap juga menghormati terhadap anak. Akan tetapi kembali lagi keterbatasan sebagai orang tua. Sabar itu sebenarnya tidak ada batasnya. Nah, supaya anak ini jerah, ya, memang perlu dikasih pelajaran. Akan tetapi pelajaran itu tidak harus dengan sifat kekerasan. Nah, jadi pelajaran ini lebih bersifat hikmah. Hikmah itu apa ya? Dengan apa namanya memberi nasihat penuh hikmah atau ilmu. Kemudian jika kita memberi nasihat tidak mempan, nah ada satu jalur langit. Kenapa jalur langit ini alias ad'aful iman, yakni doa. Sekali lagi kita manusia biasa mempunyai keterbatasan dan kemampuan. Hanya berdoa kepada Allah. Lewat doa, kalau semuanya sudah dilakukan, tinggal kita curhat kepada Yang Maha Kuasa. Lewat doa. Seringkali seseorang itu mengandalkan teori semata untuk mendidik anak, untuk teori belajar dan lain sebagainya. Tapi melupakan bahwasannya garis manusia ini ada di tangannya. Dan hanya Allah yang bisa merubahnya. Untuk itu senjata pamungkas kita, jika semuanya sudah kita lakukan apapun ya dengan teguran, entah dengan nasihat dan lain sebagainya, tidak mampu. Ya, kita lagi dengan jalur langit. Jalur langit. Ya, tetapi jika kondisinya langsung. Ustazah ada sosok ini sudah dewasa begitu nih. Mungkin usia remaja, ketika anak itu nakal, suka misalkan judi online, begitu kan yang lagi ramai sekarang, atau tidak jujur di pertemanan dia, apakah kita bisa menyalahkan pendidikan orang tuanya? Atau kalau misalkan kita boleh husnudzon, mungkin orang tuanya sudah berusaha keras, ya tinggal anak yang tidak berubah. Mana yang bisa kita tentukan di situ? Ya, ini pernah saya juga dicurhati gitu. Bukan anak remaja lagi, ya sudah suami istri. Judi online. Oh, semuanya segala macam sudah saya apa namanya lakukan agar dia berhenti jadi kecanduan judi online gitu. Udah semuanya hutangnya wis sauri gini. Ya. Sekali lagi kami sarankan ya dulu itu kami sarankan jenengan sudah pernah curhat nggak kepada Sang Maha Kuasa gitu. Sejelek apapun itu keluarga panjenengan yang harus panjenengan lakukan. Nah gitu. Untuk apa namanya kecanduan seperti itu ya memang banyak orang mengatakan sangat sulit kalau sudah kecanduan seperti itu ya. Tidak hanya remaja, orang tua pun ya seperti itu. Bahkan nggak punya uang pun dibelani ya itu tadi terus hutang. Nah, kemudian kalau sudah dapat uangnya itu masih belum cukup untuk membayar hutang.
Ya, apakah kegagalan pola pikir saat dewasa itu ada kaitannya dengan salah didik orang tua dari masa kecil dia? Yang jelas itu pola pikir, pola asuh mulai kecil itu memang orang tua mempunyai peran penting. Yang jelas ada sih hubungannya. Karena sekali lagi misalnya menggunakan gadget yang tanpa batas, seperti saya ungkapkan tadi, jangan bangga kalau anaknya pendiam di kamar, mau ngelakuin apa nggak tahu, itu perlu. Makanya ada batasan. Sekali lagi main gadget, terutama anak remaja pun harus kita batasi dengan ya ini hal-hal yang bisa dia melupakan itu. Ketika beribadah, ya ketika makan. Nah, pola asuh orang tua sekali lagi benar ya. Bahwasanya sekarang ini banyak orang tua mengeluh, bahkan anak bayi pun sudah bisa mengoperasikan gadget itu. iPad, nah, sampai temen ya, pernah ada temen juga anak 2 tahun belum bisa ngomong karena hanya ngomong dengan gadget. Nah, itu sekali lagi yang jelas itu pola asuh yang kurang benar. Artinya boleh kita mengenalkan alat canggih kepada anak-anak kita, akan tetapi harus tahu mana ruang, mana usia berapa. Nah, itu tuh harus kita perhatikan. Karena sekali lagi dampak di samping tadi itu yang judi online, dampak fisik terhadap anak, terhadap orang, gadget itu kan sangat besar sekali ya. Jadi tidak hanya pengaruh dari luar, tapi pengaruh terhadap orang pemain gadget itu pun juga besar. Makanya sekali lagi untuk pendidikan ya anak-anak kita tetap kita kenalkan, ya, sosialisasikan, ya, sebagaimana kita mengoperasikan dengan cara yang positif, ya. Kemudian tetap harus kita awasi, ya. Jangan sampai pas wis gede ya wis kalah lapor. Sekali lagi harus kita batasi sedapat mungkin, dan anak ini juga tidak gaptek juga. Jadi tetap ya untuk memfungsikan gadget ini sesuai pada hal-hal yang positif. Nah, kalau sekolah ya juga untuk pelajaran sekolah kalau gitu ya. Kuncinya orang tua perlu hadir dalam kondisi apapun, semepet apapun waktunya tetap harus hadir begitu ya, biar perannya tidak hanya digantikan oleh gadget. Ustazah, menarik sekali, sebenarnya masih banyak ini pertanyaan yang ingin kami diskusikan, tetapi durasi membatasi. Mudah-mudahan kita bisa berlanjut di lain kesempatan. Terima tapi kasih nuwun atas segala ilmu yang diberikan, semoga bermanfaat. Terima kasih Ustazah. Pemirsa Mutiara Iman yang dirahmati Allah, anak-anak tidak hanya belajar dari apa yang kita ucapkan, tetapi juga dari apa yang mereka lihat setiap hari di rumah. Semoga setiap keluarga menjadi tempat tumbuhnya anak-anak yang berakhlak baik, berilmu, dan dekat dengan Allah. Akhirnya saya Fia Mediana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.